Sidang tuntutan terhadap Nadiem Makarim mendadak menjadi perhatian publik setelah mantan Mendikbudristek itu dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook dan CDM. Jaksa menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, sehingga turut dituntut membayar denda dan uang pengganti triliunan rupiah. Besarnya tuntutan tersebut langsung memicu gelombang reaksi di media sosial karena banyak netizen yang budiman menganggap hukuman itu terlalu berat dibanding kasus kriminal lain di Indonesia. Setelah persidangan, Nadiem mengaku bingung dan terkejut karena merasa tidak melakukan korupsi maupun kesalahan administrasi dalam program tersebut. Ia bahkan membandingkan tuntutannya dengan hukuman pelaku kriminal lain yang dianggap lebih ringan. Pernyataan itu membuat netizen yang budiman semakin sedih dan murka hingga ramai memberikan dukungan di media sosial. Banyak publik menilai fakta persidangan tidak dipertimbangkan secara adil dan mempertanyakan kondisi penegakan hukum di Indonesia setelah tuntutan terhadap Nadiem dianggap sangat berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gue tuh penasaran banget, sebenarnya siapa sih musuh Pak Nadiem Makarim? Ini cuman menurut keyakinan gue sendiri. Beliau sampai terpuruk seperti ini, gue yakin banget ada satu musuh dia yang pengen membuat dia hancur sehancur-hancur. Beliau mau divonis 18 tahun penjara plus denda 5,6 triliun, which is memang sebesar apa sih yang dituduhkan korupsi yang dituduhkan dikorupsi oleh beliau? Emang jumlahnya sampai triliunan kayak gitu kan? Enggak. Gue adalah salah satu orang yang percaya kalau Pak Nadiem itu adalah orang beliau nggak perlu korupsiin duit-duit receh kayak gitu. Beliau berhasil membangun perusahaan yang luar biasa, memberikan lapangan pekerjaan begitu banyak untuk para ojol. Gue yang bukan siapa-siapa ini cuma ingin memberikan moral support untuk Pak Nadiem. Semangat Pak! Assalamualaikum besti-besti, Lup jumpa lagi bersama si akunya dengan hashtag kita kali ini Justice for Nadiem Makarim. Besti, ternyata Nadiem Makarim itu dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana 18 tahun plus 9 tahun. Wow, 18 tahun pidana penjara dan 9 tahunnya itu diganti dengan uang ganti rugi sebesar 5 triliun rupiah. Dan yang membagongkannya lagi, setelah diikuti persidangannya, ternyata banyak tuh tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum yang tidak terbukti. Saksi-saksi, bahkan terdakwa-terdakwa yang lainnya itu membantah si Nadiem Makarim ini terlibat. Yang lucunya lagi, Nadiem Makarim ini bilang bahwasannya harta kekayaannya itu tidak mencapai 500 miliar. Akan tetapi, dia dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 5 triliun lebih uang ganti rugi kalau misalnya tidak dapat mengganti tersebut, diganti dengan kurungan penjara selama 9 tahun. Harta kekayaan Nadiem diperoleh dari dirinya ketika menjadi CEO di Gojek Indonesia. Namun dia harus melepaskan status CEO-nya demi mengabdi kepada negara sebagai Menteri Pendidikan. Yang ironisnya lagi itu, salah satu anggota DPR yang duduk di Komisi 13 yaitu Rieke Diah Pitaloka yang sering frontal menyuarakan keadilan, ya, itu diam seribu bahasa menyuarakan keadilan untuk Nadiem Makarim. Tetapi Ibu Dewan tersebut lebih fokus menyuarakan keadilan untuk bestinya yaitu Nikita Mirzani yang sudah divonis oleh pengadilan 3 kali tahap pengadilan yang sudah ditempuh, namun tetap dinyatakan bersalah. Orang-orang pada ribut semua soal kasus Nadiem Makarim. Saya itu tidak pernah membahas kasus-kasus hukum. Alasannya sesederhana karena saya tuh nggak ngerti hukum dan saya juga nggak ngikuti kasusnya. Dan kita semua harusnya menyadari bahwa orang yang paham hukum saja itu beda-beda pendapat. Terus kita siapa mau paling ribut gitu? Nggak ngerti hukum, nggak ngikutin kasusnya. Ini juga yang ribut-ribut kan cuman lihat opini orang lain. Opini yang bisa saja sejak awal disetting untuk perang perspektif. Satu hal yang paling bobrok dari cara berpikir orang-orang yang kemudian speak up tentang kasus Nadiem Makarim ini, kemudian menyebarkan narasi-narasi pesimistik. Sejak awal mereka ini nggak ngerti yudikatif, legislatif, eksekutif. Tiba-tiba speak up, oh negara kita nih nggak becus, oh negara kita ini kenapa? Gue nggak ngerti lagi negara ini kayak gimana. Krisis, what the?
Tiba-tiba yang salah negara semuanya. Ya ini kita ngerti lah arahnya, bahwa mereka ini pengen membangun perspektif bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto hancur. Padahal ini eksekutif, beda bos. Kita nih semua sama-sama sepakat, kita nih punya problem. Tidak ada yang bilang negara kita full baik-baik saja, enggak. Kita punya problem. Tapi narasinya nggak usah dilebih-lebihkan. Jangan terlalu alay. Kok seakan-akan besok negara ini mau bubar aja gitu loh. Kan kita ini semua sama-sama sepakat bahwa menebar pesimisme itu tidak akan merubah apapun. Kita hanya akan memperparah kondisi, memperkeruh suasana. Apa ini yang kalian harapkan memang sejak awal? Kok rasa-rasanya kalian ini pengen membangun perspektif bahwa Indonesia hancur di tangan Presiden Prabowo? Apa karena bukan dia presiden yang kalian pilih? Apakah karena kalian tidak sepakat dengan dia? Menurut saya tidak dewasa sekali cara kita berpolitik kalau seperti ini. Nah, sekarang banyak lagi nih komentar-komentar bilangnya di zaman Pak Nadiem Makarim pendidikan carut marut cenah ya. Kebanyakan praktek-praktek aja. Pokoknya berbeza. Karena anak-anak mungkin zaman dulu ya, sebelum Pak Nadiem menjadi menteri, itu biasanya kayak didikte aja gitu kan, nggak biasa pendidikan yang langsung base-nya praktek gitu, nggak biasa. Jadi pendidikannya itu biasanya didikte, ditulisin di papan gitu, terus males baca buku gitu kebiasaannya orang Indonesia. Makanya mikirnya carut marut pendidikan. Kalau memang di zaman Pak Nadiem pendidikan dianggap carut marut, ya kan bukan salah dia seutuhnya, kan banyak orang-orang atau pihak-pihak yang lain yang terkait yang bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan Indonesia. Emangnya dia kerja sendiri? Emangnya Menteri Pendidikan zaman-zaman dulu ada yang bagus? Nggak ada, semuanya ada plus minusnya. Yang lagi carut marut itu sekarang adalah MBG. No pengadaan kaos kaki, pengadaan motor lah, pengadaan AP lah. Itu yang lagi carut marut sekarang, yang lagi disorotin oleh masyarakat. Tetapi pemerintah diam karena ini adalah program unggulannya. Seenggaknya tolong dong pemerintah, kalau misalnya kalian tidak mau menghilangkan program MBG, tetapi tolong dulu itu investigasi besar-besaran tuh MBG tuh, terutama yang megang tuh ya, yang palanya botak sumpah, yang tadinya kurus sekarang jadi gendut banget, nggak tahu tuh, bahagia kali megang proyek MBG. Kalau ada program untuk tujuan kemajuan pendidikan aja semuanya pengen diinvestigasi. No, kalau MBG no pengadaan apa yang nggak jelas secara terang-terangan kagak ada diinvestigasi. Ampun dah, sampai masyarakat udah ngamuk semuanya, mau di sosial media kek, secara langsung kek, nggak ada gitu loh. Tahu MBG ada manfaatnya. Kita juga masyarakat nggak bodoh, bisa ngeliat tuh banyak banget tuh pengadaan-pengadaan nggak penting yang nggak ada hubungannya sama gizi anak, sama pendidikan malah. Kenapa sih pemerintah nggak fokus memajukan pendidikan aja gitu loh? Tolong, MBG tidak memajukan pendidikan sama sekali, kagak. Nah, untuk masalah Nadiem Makarim ini, kita rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kasusnya, membebaskan Nadiem Makarim. Karena apa? Nadiem Makarim berjasa untuk rakyat. Lu bayangin kalau nggak ada inovasi Gojek dari Nadiem Makarim, pengangguran nggak bejibun tuh. Bersyukur lu pemerintah, Nadiem Makarim bisa mengurangi pengangguran. Lah pemerintah bisa nggak? Ditagi-tagi lowongan kerja 9 juta lowongan kerja dari kemarin, dari kampanye, dari AP juga kagak ada sampai sekarang. Gimana sih? Yang ada disuruh keluar negeri kerja. Nah, kita mau tinggal di Indonesia kok disuruh keluar negeri. Dari kasus Bapak Nadiem Makarim kita belajar ada hikmah di balik itu semua, bahwa hukum kita di Indonesia ini gak akan pernah berubah. Tetap penguasa yang akan menjadi pemenangnya. Gua gak tahu ya seberapa berat dan seberapa rumit kasusnya Pak Nadiem Makarim. Tapi terlepas itu semua, kita tahu, sama-sama tahu bahwa Pak Nadiem Makarim adalah seorang CEO pendiri Gojek. Dan Gojek itu sekarang banyak dinikmati oleh berbagai macam kalangan, dari mulai kalangan bawah, kalangan menengah sampai kalangan atas menikmati fasilitas Gojek, baik dia menjadi seorang driver maupun menjadi seorang penumpang. Jasanya begitu besar terhadap Indonesia, tapi perilaku pemerintah terhadapnya nol. Memang kalaupun bisa dikatakan Pak Nadiem adalah seorang pejabat yang bersalah dalam hal pengadaan kelompok itu, setidaknya lihatlah jasa-jasa beliau dan tidak seharusnya dihukum seberat itu. Pernah dengarkan kasus 271 triliun yang melibatkan seseorang artis sebagai istrinya? Itu tidak seberat itu hukumannya. Lalu di mana letak keadilannya? Kalau memang merasa ada yang salah,
tidak boleh langsung vonis seberat itu kepada Nadi. Ya, untuk semua orang yang sekarang jadi bantalan yang sedang menghadapi kasus hukum di Indonesia, percayalah, kalian harus benar-benar kuat secara mental, materi, dan moral. Kalau enggak, ya nasibnya seperti Bang Ading. Ya, speak up boleh dalam hal memperjuangkan hak atau memperjuangkan keadilan, tapi jangan terlalu kelewat batas. Cukup senyum-senyum aja, ya, menjadi narapidana yang baik supaya hukumannya nggak terlalu berat seperti kasus 271T. Ya, dengan senyum dan jadi narapidana sopan, cuman sebentar deh di penjaranya, hartanya masih banyak. Oke, buat kalian yang masih mau berjuang, jangan lupa jauh-jauh dari tindakan narapidana maupun perdata. Nggak ada yang bisa melindungi kalian di negara ini kecuali diri kalian sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, good job.